kita melakukan impor beras 500.000 yang terakhir disepakati pemerintah itu karena memang argumentasi awalnya adalah bukan karena produksinya nggak cukup ya, tetapi karena memang serapan Bulog yang rendah, gitu ya. Serapan Bulog yang rendah sehingga menyebabkan cadangan pangan di gudang Bulog menjadi terbatas, gitu ya. Nah ini satu alasan yang dipakai oleh pemerintah untuk kemudian memutuskan impor beras yang 500.000 itu. Pertanyaannya kan kemudian bagaimana bisa ketika produksi naik kita melakukan impor, gitu ya. Kenapa bisa ketika produksi naik Bulog tidak punya kemampuan untuk menyerap? Alasan yang paling besar kan dikemukakan bahwa Bulog kalah bersaing karena HPP yang dimiliki oleh Bulog sebagai batas referensi harga untuk pembelian kan di bawah harga pasar gitu. Nah kemudian kita jadi bertanya, kalau kemudian di apa namanya produksi yang dilakukan oleh petani memang oke lah, misalnya kalah bersaing dan seterusnya. Tapi kan kemudian publik dan kita semua jadi ngelihat juga, bukannya kita punya program peningkatan produksi beras nasional yang diformulasi dalam bentuk estate, yang salah satunya di Kalimantan Tengah karena di sana kan area produksi tanaman padinya dikembangkan gitu. Nah, ketika Bulog tidak mampu punya apa namanya cadangan di gudang Bulog, berarti asumsi yang dibangun kan kemudian program peningkatan produksi beras yang di Kalimantan Tengah belum cukup optimal, atau kalau mau sebagian mengatakan gagal ya, karena belum ada kontribusi yang nyata dari proses produksi yang dihasilkan oleh program food estate gitu. Nah kalau kita melihat data Mbak Sinta, tahun BPS ya, saya pakai data BPS saja gitu, misalnya tahun 2020, 2021, 22, kalau asumsi dasarnya adalah food estate bisa memberikan kontribusi pada cadangan pangan yang dikelola oleh Bulog. Kenapa begitu? Karena kan yang operatornya apa budidaya padi atau estate di Kalteng kan BUMN. Logika yang dibangun sederhananya harusnya masuk dulu ke Bulog dong sebelum ke pasar yang lebih luas gitu ya. Karena itu jadi bagian yang integral, harusnya sebagai apa namanya statement di awal dikatakan bahwa membuat food estate itu untuk memperkuat cadangan pangan kan kira-kira begitu. Nah, data PPS 2020-2021 menunjukkan produksi beras di Kalteng itu justru ada kecenderungan turun. Misalnya tahun 2020 itu 457.000 ton. Kemudian tahun 2021 naik jadi turun jadi 381. Tahun 2002 turun jadi 353.000. Nah kalau betul bahwa kan kita tahu ya food estate dimulai dimulai dari 2020 dan seyogianya tahun 2021 udah ada hasilnya, sudah ada Baik, panennya. Sampai 2002 harusnya udah mulai berproduksi dan nambah, paling enggak data produksi di Kalteng harusnya naik gitu kira-kira. Nah baik, kalau kita ngelihat data ini kan jadi pertanyaannya jadi logis kemudian, apakah betul pilihan memperkuat produksi kalian kasus beras misalnya dengan model estate dan di Kalteng gitu, itu adalah jawaban dan pilihan yang tepat. Apakah betul itu dipandang sebagai berhasil? Jadi kalau ada yang dengan data ini, kalau ada yang mengatakan bahwa food estate terutama di padi yang di Kalteng gagal, saya kira jadi relevan kalau melihat baik, by data. Dan ini datanya dari BPS ya, bukan data yang baik, lain. Kita pakai data dari pemerintah gitu. baik, Dan sampai hari ini kalau kita lihat 56% produksi beras kita itu masih diproduksi oleh Jawa. baik. Artinya ada satu hal yang menarik sebenarnya untuk dilihat lebih jauh, Mbak Baik. Sinta. Baik, Pak, seperti tadi sudah disampaikan begitu ya, bahwa sebetulnya konsep food estate ini dikembangkan sebagai cadangan logistik strategis ketahanan pangan, baik untuk pertahanan negara maupun sebagai pusat pertanian pangan. Dan kalau kita lihat juga tadi sebetulnya untuk food estate di Kalimantan Tengah ini boleh dibilang belum cukup optimal begitu Pak, sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan memang produksi beras sendiri masih terus diproduksi secara baik dari Pulau Jawa begitu. Nah, kalau dari kacamata Anda sendiri, sebetulnya mengapa capaian dari food estate ini tidak maksimal begitu? Artinya ada faktor-faktor apa saja yang memang perlu dibenahi begitu dari food estate yang sudah ada selama ini? Oke, pertama secara konsep menurut saya sesungguhnya produksi dan penyediaan pangan di kita kan sampai hari ini masih disediakan oleh para petani skala kecil. Sampai hari ini 90% lebih, terutama padi ya, bahkan mungkin 99%. Artinya apa realitasnya bahwa keberadaan petani kecil menjadi satu pilihan yang tidak bisa
dinegasikan, bahkan harusnya dia yang didukung untuk meningkatkan produksi. Jadi pilihan estate sendiri jadi satu hal yang patut dilihat lebih ulang modelnya ya maksud saya konsepnya. Kedua, pilihan lokasi misalnya. Di Kalteng tentu saja kita tahu dan belajar ketika proyek gambut 1 juta hektar zamannya Pak Harto gitu. Kemudian juga kita mestinya belajar juga ke putesit juga yang dikembangkan oleh Pak SBY waktu itu, yang kesemuanya kita bisa belajar dari 2 hal itu gagal gitu. Nah, kalau kita mau lebih cermat dan lebih teliti, tentu saja ada banyak hal yang menyebabkan kegagalan-kegagalan itu. Pertama, aspek agroekologikal gitu ya. Pertanyaan besarnya di situ, apakah konsep ini satu secara konsep, kedua secara teknis, pengembangan beras di padi di lahan gambut dan seterusnya. Walaupun ada banyak pakar mengatakan secara teknologi bisa iya, tetapi dalam konteks dibaca secara lebih luas dalam konteks agroekologis ini cocok atau enggak? Itu juga pertanyaan yang mengemuka sedari kegagalan yang periode Pak Harto maupun Pak SBY ya saya kira. Nah ini satu kalau saya melihat kegagalan terbesar yang pertama adalah soal agroekologi kan, karena kemudian ketika di model estate yang skala luas dibuka hutan dan seterusnya, walaupun yang beras katanya Baik, memanfaatkan X juta hektar, baik, tetapi tetap saja daya dukung lingkungannya menjadi lebih baik, rendah itu satu. Kedua, pengembangan teknologinya perlu lebih serius dan selaras. Yang ketiga persoalan-persoalan sosialnya, Mbak. Ini baik. yang menurut saya juga perlu dihitung gitu.